Perkenalkan Pak, nama saya Yesus Tumeyang dengan NIM 11S25041. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pertama pemodelan simulasi yaitu to-do list. Yang pertama akan saya jelaskan merupakan file to-do yang berasal dari folder entities. Jadi, kode ini merupakan pendefinisian dari kelas to-do yang mempresentasikan satu item tugas atau to-do sekaligus mengelola pembuatan ID unik secara otomatis untuk setiap objek yang dibuat. Variabel kelas atau variabel counter ini berperan sebagai statistik variabel yang dimiliki bersama oleh seluruh objek to-do. Setiap kali sebuah objek to-do baru dibuat, maka nilai counter ini akan bertambah satu. Dengan cara ini, kelas dapat melacak berapa banyak objek yang sudah dibuat dan memastikan setiap to-do memiliki ID yang berbeda. Metode yang ini merupakan konstruktor yang dipanggil saat objek to-do diinisialisasi. Pada metode ini, atribut ID diisi dengan hasil pemanggilan metode underscore generate ID ini, sehingga ID langsung terbentuk secara otomatis. Atribut title digunakan untuk menyimpan judul atau deskripsi to-do, sedangkan isi finish ini menyimpan status penyelesaian tugas dalam bentuk boolean atau true atau false. Method atau generate ID ini adalah kelas method yang menggunakan parameter CLS. Parameter CLS yang ini untuk mengakses variabel kelas counter. Metode ini bertugas menaikkan nilai counter setiap kali dipanggil dan mengembalikannya sebagai ID baru. Penggunaan kelas method memungkinkan ID dikelola oleh kelas, bukan oleh masing-masing objek. Metode get total grade ini merupakan kelas method yang berfungsi untuk memberikan informasi jumlah total objek to do yang telah dibuat sejak program dijalankan. Nilai ini langsung diambil oleh underscore counter yang ini. Selanjutnya, metode str ini merupakan sebentar. Yaitu wes huruf jadi besar tiga data pada besar. Lalu Selanjutnya, metode str ini adalah special method yang menentukan representasi string dari objek to do. Metode ini dipanggil secara otomatis ketika objek dicetak menggunakan print. Di dalamnya, status boolean is finished diubah menjadi teks yang lebih mudah dibaca, yaitu selesai atau belum selesai, lalu digabungkan dengan ID dengan judul to do. Secara keseluruhan, kelas to do tidak hanya menyimpan data sebuah to do, tetapi juga mengatur identitas unik setiap to do, menyediakan informasi statusnya, dan juga menampilkan data tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang to do repository. Kode to do repository ini mendefinisikan kelas to do repository yang berfungsi sebagai penyimpanan dan pengelola data objek to do. Kelas ini menerapkan konsep repository, yaitu memisahkan logika pengelolaan data dan logika utama ke aplikasi. Kelas to do repository memiliki metode init. Metode init ini sebagai konstruktor yang dijalankan saat objek repository dibuat. Di dalamnya, atribut data diinisialisasi sebagai sebuah list kosong yang akan menyimpan kumpulan objek. Ini adalah list kosong itu yang akan mengumpulkan kumpulan objek tersebut, objek to do tersebut. Kemudian, list to do ini digunakan sebagai penanda bahwa isi list merupakan to do. Selanjutnya, metode yang ini, get all to do's ini, digunakan untuk mengambil seluruh data to do yang tersimpan di repository. Metode ini mengembalikan list data sehingga bagian lain dari program dapat membaca semua to do yang ada. Selanjutnya, metode add to do ini merupakan sebuah fungsi yang berfungsi untuk menambahkan to do baru ke dalam repository. To do yang dia tambahkan harus berupa objek to do, lalu disimpan ke dalam list data menggunakan append yang ini. Selanjutnya, metode remove to do ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghapuskan to do berdasarkan ID.
Metode ini mencari to do yang memiliki ID sesuai dengan parameter menggunakan teks dan generator expression. Jika to do tidak ditemukan, metode mengembalikan nilai false sebagai tanda penghapusan gagal. Jika ditemukan true tersebut dihapus dari list metode, maka mengembalikan true. Selanjutnya adalah metode update to do. Update to do ini berfungsi untuk memperbaharui data to do, tentu berdasarkan ID. Metode ini terlebih dahulu mencari to do yang sesuai. Jika tidak ditemukan, maka metode akan mengembalikan false. Jika ditemukan judul atau new title, akan diubah ke new title yang tidak bernilai atau not, dan status is finished akan diubah jika new status tidak bernilai none. Dengan cara ini, metode ini memungkinkan pembaruan sebagian data tanpa harus mengubah semuanya. Di sini Selanjutnya adalah metode search to do. Metode ini digunakan untuk mencari to do berdasarkan kata kunci. Metode ini akan mengembalikan list to do. Metode ini akan mengembalikan list to do yang ini. eh, mengembalikan list to do, akan mengembalikan list to do yang judulnya mengandung keyword yang diberikan. Pencarian dilakukan secara case insensitive dengan menggunakan lower yang ini. Selanjutnya adalah metode sort to do. Metode ini berfungsi untuk mengurutkan data to do berdasarkan kriteria tertentu. Jika parameter key bernilai title, maka to do diurutkan berdasarkan judul secara alfabet. Jika key diurutkan berdasarkan status, maka to do akan diurutkan berdasarkan status selesai atau belum. Dan selanjutnya, jika key-nya adalah ID, maka to do diurutkan berdasarkan ID dan pengurutan ini dilakukan langsung pada list data. Secara keseluruhan, kelas to do repository ini bertindak sebagai pusat pengelolaan data to do yang menyediakan operasi create, read, update, dan delete, serta fitur tambahan seperti mencari atau yang search ini dan pengurutan atau sort to do ini, sehingga struktur program menjadi lebih rapi, terorganisir, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai to do service. Kode to do service ini merupakan kode yang mendefinisikan kelas to do service yang berperan sebagai lapisan layanan atau service layer. Kelas ini menjadi penghubung antara logika aplikasi, misalnya tampilan atau CLI, dan juga penyimpanan data atau to do repository, sehingga aturan bisnis tidak bercampur dengan pengelolaan data. Kelas to do service memiliki konstruktor init ini yang menerima objek to do repository. Repository ini disimpan dalam atribut to do repository dan akan digunakan oleh seluruh metode service untuk mengakses dan memanipulasi data to do. Selanjutnya adalah metode shows to do ini. Metode shows to do ini berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar dari to do. Metode ini mengambil semua to do dari repository menggunakan get all to dos, menggunakan fungsi yang ini. Jadi fungsi ini adalah digunakan untuk menampilkan semua to do dari repository. Jika belum ada, to do program tersebut akan menampilkan bahwa daftar to do belum tersedia. Dan jika sudah ada, maka setiap objek to do dicetak satu persatu menggunakan metode string dari kelas to do. Selanjutnya adalah metode add to do. Selanjutnya adalah metode add to do. Nah, metode add to do ini digunakan untuk menambahkan to do baru, dan metode ini membuat objek to do baru berdasarkan judul yang diberikan atau title, lalu menyimpannya ke repository melalui metode add to do. Selanjutnya adalah metode remove to do. Metode remove to do ini berfungsi untuk menghapus to do berdasarkan ID yang ada. Metode ini memanggil remove to do pada repository jika penghapusan gagal, misalnya ID tidak bisa ditemukan, maka akan ditampilkan pesan kesalahan pada pengguna. Dan selanjutnya adalah metode update to do.
Metode update to do ini digunakan untuk memperbaharui data berdasarkan ID. Metode ini metode ini meneruskan permintaan perubahan judul dan status ke repositori. Jika to do dengan ID tersebut tidak ditemukan, maka akan ditampilkan pesan peringatan seperti to do dengan ID tidak ditemukan. Selanjutnya adalah metode search to do. Metode ini merupakan metode yang berfungsi untuk mencari to do berdasarkan kata kunci. Metode ini mengambil hasil pencarian dari repositori. Jika tidak ada hasil, maka akan ditampilkan pesan bahwa to do tidak ditemukan. Dan jika ada, maka seluruh hasil pencarian akan ditambahkan ke layar. Selanjutnya adalah metode search to do. Selanjutnya adalah metode sort to do. Selanjutnya adalah metode sort to do. Metode sort to do ini digunakan untuk mengurutkan to do berdasarkan hasil kriteria tertentu dari ID, judul, dan status berdasarkan key yang akan dibacakan. Proses pengurutan dilakukan oleh repositori, sedangkan service hanya bertugas untuk memanggilnya. Secara keseluruhan, kode to do service ini berfungsi sebagai pengatur alur logika aplikasi seperti menerima input, memprosesnya dengan bantuan repositori, dan menampilkan hasil ke pengguna. Dengan pemisahan ini, kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan mengikuti konsep separation of concern. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang input util. Kode ini merupakan pendefinisian kelas input util yang berfungsi sebagai utility atau helper untuk menangani input dari pengguna. Kelas input util ini memiliki metode input yang didefinisikan sebagai static method. Yang ini static method, sehingga metode ini dapat dipanggil secara langsung melalui nama kelas tanpa harus membuat objek input util. Metode input yang info str ini menerima parameter info yang digunakan sebagai pesan atau keterangan untuk penggunaan. Pesan tersebut akan ditampilkan dalam bentuk teks atau info sebelum pengguna memasukkan input. Fungsi bawaan atau input ini digunakan untuk mengambil fungsi bawaan input digunakan untuk mengambil dan mengambil masukan dari pengguna. Jika pengguna menekan enter tanpa mengetik apapun, ekspresi OR dengan tanda kutip 2 memastikan nilai yang dikembalikan tetap berupa string kosong, bukan non. Secara keseluruhan, kelas input util ini menyederhanakan proses pengambilan input dengan format yang konsisten dan aman, sehingga dapat digunakan berulang kali di berbagai bagian program tanpa menulis kode input yang sama. Selanjutnya adalah kode to do view. Kode ini mendefinisikan kelas to do view yang berperan sebagai lapisan tampilan atau view dalam aplikasi to do. Kelas ini bertugas menampilkan menu, menerima inputan dari pengguna, dan meneruskan perintah ke to do service. Kelas to do view memiliki konstruktor init yang menerima objek to do service, dan kemudian service ini disimpan dalam atribut to do service dan digunakan untuk menjalankan seluruh operasi to do seperti menambah, menghapus, mencari, dan mengurutkan data. Selanjutnya, metode show to do ini merupakan loop utama aplikasi. Metode ini menampilkan daftar to do dengan memanggil to do service shows to do, lalu menampilkan menu pilihan. Input pengguna dibaca menggunakan input util dan input util input. Berdasarkan pilihan pengguna, metode ini akan memanggil fungsi yang sesuai. Jika pengguna memilih X, maka loop akan dihentikan dan aplikasi akan keluar. Nah, metode add to ini digunakan untuk menambahkan nilai to do baru. Metode ini meminta pengguna memasukkan judul to do. Jika pengguna tidak membatalkan dengan X, maka judul tersebut akan dikirim ke service untuk disimpan.
Selanjutnya adalah metode remove to do yang berfungsi untuk menghapus to do berdasarkan ID. Metode ini meminta pengguna untuk meminta ID dari pengguna lalu mengonversikannya ke integer. Jika input bukan angka, maka program akan menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya adalah metode update to do. Metode ini digunakan di dalam kelas yang awalnya disiapkan sebagai placeholder atau pass dengan komentar to do, menandakan bahwa fungsinya akan diimplementasikan kemudian. Selanjutnya metode search to do dan sort to do di dalam kelas ini juga masih berupa placeholder dan belum memiliki implementasi. Di bawah bagian kode, mungkin juga minta untuk masukkan namanya. di bagian bawah kode terdapat implementasi implementasi fungsi update to do, search to do, dan source to do yang seharusnya menjadi metode milik to do view. Fungsi update to do meminta ID to do, judul baru, dan status selesai atau belum, lalu meneruskan perubahan tersebut ke dalam to do service. Dan fungsi search to do meminta kata kunci dari pengguna dan menampilkan hasil melalui service. Fungsi short to do menampilkan opsi pengurutan ID, judul, dan status, dan meneruskan pilihan tersebut ke service. Secara keseluruhan, to do view bertanggung jawab atas interaksi pengguna, menampilkan menu membaca input, menangani validasi dasar, dan memanggil to do service. Dengan pemisahan ini, aplikasi mengikuti pola MVC atau Model, View, and Controller atau variasinya, sehingga kode lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Dan yang terakhir adalah code main. Kode ini merupakan entry point atau titik awal dari aplikasi Todo. Fungsinya adalah menginisialisasi seluruh komponen utama dari aplikasi, lalu menjalankannya. Program dimulai dengan mengimport To-Do repository, To-Do service, dan To-Do view. Dan ketiga komponen ini mewakili lapisan repository, service, dan view dalam struktur aplikasi. Fungsi main ini bertugas mengatur alur aplikasi. Pertama dibuat objek to-do repository yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan data to-do. Kedua, dibuat objek to-do service dengan menyuntikkan dependency injection repository ke dalamnya sehingga service dapat mengakses dan memanipulasi data to-do. Dan yang ketiga, dibuat objek dengan to-do view dengan menyatakan service sehingga view dapat memanggil logika bisnis yang tersedia. Setelah semua komponen siap, maka aplikasi dijalankan dengan memanggil to-do view dan shows to-dos yang akan menampilkan menu dan memulai interaksi dengan pengguna melalui command line. Bagian if underscore name ini sama dengan underscore main memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan ketika file ini dieksekusi langsung, bukan ketika diimpor sebagai modul oleh file lain. Secara keseluruhan, kode ini berfungsi sebagai penghubung seluruh komponen aplikasi dan menegaskan struktur aplikasi yang terorganisir dengan baik, mengikuti prinsip pemisahan tanggung jawab atau separation of concern. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.